kesehatan pangan dunia sendiri setelah Bapak mengunjungi pasar hari ini, kira-kira pendapat Bapak bagaimana dan kira-kira upaya apa Yang pertama, terima kasih banyak karena program ini waspadai pangan. Memang betul dianjurkan oleh Bapak Presiden kita untuk ketahanan pangan ini harus ditingkatkan. Tetapi di samping itu juga jangan para pengusaha jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Maka ada judulnya waspadai pangan. Waspadai pangan ini mereka ada yang mengandung bahan yang berbahaya. Bukan makanan yang kita makan ini maksudnya untuk sehat, mulai dari ikan, sayur dan semua. Tetapi kalau nanti dia berbahaya, maka kita harus jaga. Ada bahan-bahan kimia yang akhir ini cukup luar biasa. Ini adalah satu program pemerintah dalam mewaspadai pangan. Nah, salah satunya yang disebut dengan borak. Borak itu merupakan senyawa dengan nama kimianya natrium terbarat yang berbentuk kristal. Ini dan dia lunak, dan kalau dia masuk ke makanan seakan-akan potong tidak rasa, apalagi menjelang bulan puasa ini dipakai di kolak atau apa, itu juga bahaya. Nah, banyak sekali, jadi ini bisa membahayakan, misalkan soal black beer dan lain-lain. Jadi borak itu ada contohnya. Jadi pemerintah dalam hal ini mereka sudah menemukan zat-zat yang berbahaya. Selain itu ada formalin yang kita sudah kenal cukup lama. Formalin ini kan dianggap untuk satu bahan yang dipakai untuk pengawetan bahan makanan, pengawetan bagi orang yang meninggal, itu untuk daya tahan tubuhnya sehingga tidak busuk dan lain-lain. Tetapi ini sangat berbahaya, dan kita bisa lihat gejala atau tanda-tanda misalkan makanan yang pakai formalin, misalkan dia bertahan sampai lama, terus habis itu dia mengeras kaku. Nah, itu juga perlu dicurigai. Kalau misalkan roti, kayak roti saja, roti itu kalau dia pakai formalin dia bisa bertahan 2-3 hari. Maksudnya 2-3 hari itu masih normal. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari dia mengeras, nah itu perlu dicurigai. Tapi yang jelas bahwa penyalahgunaan ini formalin ini digunakan untuk yang lain, tetapi ternyata disalahgunakan. Misalkan termasuk juga formalin misalkan untuk yang benar itu bahan pembersihan lantai, itu betul. Bahan pembuat pupuk itu betul. Bahan pembuat parfum itu betul. Bahan pembuat pembersih lantai, bahan pembuat pupuk dan lain-lain itu. Nah, ini yang formalin yang ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Dan yang penting adalah, intinya adalah kita menyambut program ini waspada pangan. Intinya itu. Dan ini harus disosialisasi oleh teman-teman media, cetak elektronik, melihat dokumen ini, lalu ikut menyampaikan kepada masyarakat, terutama pedagang, baik pedagang yang di pasar ini maupun pedagang lain di luar. Ini kita harus termasuk juga toko-toko itu juga perlu kita waspadai untuk mereka tidak menggunakan formalin. Tetapi kalau misalkan ternyata ada pakai, maka pasti ada aturan yang menghentikan. Ya, Pak Bupati, sejauh ini sudah ada pengaduan terkait dengan bahan-bahan yang disampaikan tadi, bahan-bahan berbahaya untuk bahan pangan yang ada. Untuk Maluku Tenggara, ini kan Maluku Tenggara orang hidup sehat semua. Saya tidak berlebihan, tapi saya bilang orang hidup sehat semua. Karena dia yang ada adalah hidup di kondisi yang asli, yang langsung matahari langsung, angin langsung, alamnya. Terus misalkan mau makan ikan, sayur kita nggak punya alat pendingin yang luar biasa, atau kita tidak menggunakan obat-obat. Jadi sayur pagi turun dan sorenya sudah bisa
bisa habis sayurnya. Begitu juga ikan. Ikan kalau istilah biasa orang di Jawa atau di Jakarta, ikan di Maluku dan khususnya Maluku Tenggara, ikan yang mati satu kali, matanya masih menyala sudah dibawa ke pasar. Jadi saya bisa pastikan bahwa formalin tidak digunakan di sini. Tetapi kehati-hatian kita tuh penting. Misalkan makanan-makanan yang untuk yang pengawetan, dengan roti atau mungkin bahan-bahan lainnya itu kita perlu curigai. Ini menjelang Lebaran, nah kita perhatikan jangan sampai mereka menjual bahan-bahan pengawet. Pak, bagaimana pendapat Bapak sendiri tentang kondisi pasar langsung saya Ya, alhamdulillah ini kan tingkat kalau kita lihat sementara ini kan tingkat ya saya juga bingung kalau lihat pasarnya ramai. Dan kita punya pasar ini biasanya pagi itu ramai sampai siang. Nanti di tempat lain itu ramainya sore. Berarti saya anggap bahwa pasar Langgur khususnya untuk sayur-mayur dan ikan itu anggap saya kayak pasar induk di Kramat Jati. Karena banyak orang belanja di sini baru pergi jual lagi ke mana-mana. Jadi harganya cukup murah, terjangkau, dan saya pikir bahwa sebenarnya pasar Langgur ini kalau dikelola secara profesional, artinya petugasnya kelola profesional, terus masyarakat yang berdagang juga profesional, pasti hasilnya akan lebih baik. Nah, kalau lihat kondisi ini, orang bilang angka kemiskinan kita cukup tinggi berangkal. Kalau lihat ramainya pasar, tidak menunjukkan ciri-ciri itu sama sekali. Tidak menunjukkan bahwa kita tuh miskin yang luar biasa atau kemiskinan ekstrim. Sebenarnya tidak. Ditambah lagi dengan program kehadirannya Bapak Presiden di pasar ini beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah kita juga dapat bantuan pasar yang akan dibangun dengan kurang lebih nilai 40 miliar yang akan datang. Bukan akan datang tahun ini, cuman itu balai yang lelang. Jadi kita berdoa saja supaya pasar ini segera dibangun dan hasilnya lebih baik dan mungkin akan meningkatkan pendapatan daerah. Itu yang paling penting. Pak Bupati izin. Dan salah satunya adalah pasar Langgur ini, saya perlu teman-teman media. Saya perlu teman-teman media, sangat perlu. Bukan perlu, tapi sangat perlu teman-teman media cetak elektronik untuk mempromosikan pasar Langgur. Karena pasar Langgur adalah salah satu pasar yang ditunjuk untuk mewakili Maluku di apa tuh ini? pasar pangan aman. Pasar pangan aman, artinya kita aman dari yang ini. Dan kita harus jaga, teman-teman media juga, kalau misalkan di pasar ini kedengaran ada yang menggunakan formalin dan lain-lain, kita ini harus sudah waspadai. Dan Maluku pasar Langgur, ya tolong teman-teman wartawan jangan lupa nama Langgur ini. Pasar Langgur Maluku Tenggara. Ingat itu, pasar Langgur Maluku Tenggara diangkat untuk menjadi satu perwakilan dalam kegiatan program ini. Nasional ya. Luar biasa, terima kasih. Himbauan Bapak sendiri Pak pedagang dan juga mungkin dinas dalam menuju pasar pangan. Yang pertama, himbauan saya untuk baik dinas maupun pedagang, kita harus teamwork, satu kerjasama yang luar biasa. Termasuk juga media, Infocom, teman-teman media, kita harus sama-sama punya niat harus membangun pasar ini. Kalau misalkan ada keluhan sana sini itu biasa lah. Misalkan kita mau menertibkan mereka, suruh dagang di dalam, maunya di luar. Padahal itu kan di mana-mana. Yang di sana mau pindah yang di sini. Soalnya ingin kalau kita ikuti semua, maka masalah pasar tidak akan rapi. Tapi kan presiden sudah ke sini, kita ingin pasar ini rapi. Jadi himbauan saya, mari kita berdagang cari rezeki tapi taati aturan. Izin Pak Bupati, terkait dengan bantuan Presiden untuk renovasi pasar Langgur, apa yang ingin dikatakan kepada Pak Presiden? Yang pertama, saya atas nama pemerintah dan rakyat Maluku Tenggara menyampaikan banyak terima kasih kepada kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta Ibu yang datang ke Maluku Tenggara dan mengunjungi pasar kami. Dan alhamdulillah dengan kunjungan itu maka pasar Langgur dicatat juga sebagai salah satu pasar yang akan mewakili Maluku. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Presiden,
kami atas nama rakyat Maluku Tenggara menyampaikan banyak terima kasih, dan mungkin saja pembangunan pasar ini agar dipercepat yang sudah diprogramkan di balai senilai kurang lebih 40 miliar. Mohon juga dorongan supaya dipercepat kementerian supaya cepat melaksanakan program yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.